Mutiara Hitam, Jilid 1, Bagian 3. Ketika dukun beranak dan istri Panglima Kayabu menyatakan hal ini, yang dimengerti pula oleh Ratu Yalina, Ratu yang malang ini menangis sedih dan roboh pingsan. Istri Panglima Kayabu menjadi sibuk dan cepat-cepat memberi laporan secara diam-diam kepada suaminya. Panglima Kayabu cepat memasuki kamar itu dan untung Ratu Yalina sudah siuman dan kini ratu itu menangis terisak-isak di atas pembaringan. Harap Paduka jangan gelisah, Panglima yang setia itu menghibur. Aduh, Kayabu, lebih baik mati saja aku kalau begini. Yalina menangis. Kayabu, kau tolonglah aku. Kau carilah dia, suruh datang ke sini, biar dia yang akan memutuskan keadaan ini. Panglima Kayabu mengerutkan keningnya. Ia maklum siapa yang dimaksudkan ratunya itu. Akan tetapi dalam keadaan seperti itu, kalau mencari dan memanggil suling emas, bukan merupakan hal yang baik. Kalau terpaksa rahasia ini dibuka, tentu akan timbul kegemparan di kalangan rakyat, tentu akan menimbulkan aib dan hal ini amat merugikan karena pada waktu itu Khitan dikepung musuh dari selatan dan dari barat. Harap Paduka tenang saja, biarlah hamba mengakui anak laki-laki ini sebagai putra hamba, sedangkan anak perempuan ini, secara diam-diam kita singkirkan agar dipelihara orang lain, dan kelak kalau mereka berdua sudah besar, mudah saja hamba menariknya sebagai mantu. Ucapan ini mengiris jantung Yalina. Dengan sepasang mata penuh air mata dan dengan muka pucat, ia mengulurkan kedua tangan ke depan dan berkata kepada dukun beranak yang sedang mengurus dua orang anak yang menangis nyaring seperti berlomba itu. Kesinikan anak-anakku, biarlah aku melihat mereka, biarkan aku mencium dan memeluk mereka. Ah! Ia menangis terseduh-seduh. Istri Panglima Kayabu ikut menangis, demikian pula dukun beranak, wanita tua itu yang merasa terharu sekali. Kayabu sendiri, seorang panglima gagah perkasa yang pantang mengeluarkan air mata, merasa betapa sepasang matanya panas dan jantungnya serasa diremas. Wanita yang pernah menjatuhkan hatinya itu kini demikian sengsara, sama sekali tidak seperti seorang ratu yang berwibawa, sama sekali bukan seperti seorang wanita yang ia tahu amat perkasa dan sakti, melainkan seperti seorang wanita yang lemah, seorang wanita yang ditinggalkan kekasih, seorang ibu yang rindu akan anak-anaknya. Anakku, anakku, bagaimana aku dapat berpisah dari mereka ini? Ratu Yalina mencium kedua anaknya. Hampir ia pingsan saking sedihnya ketika melihat bahwa anaknya yang laki-laki memiliki mata dan hidung kekasihnya. Anak-anakku, di mana ayahmu? Anak-anakku, bagaimana kalian tega meninggalkan ibumu? Ratu Yalina mencium lagi, kemudian menjerit lirih dan roboh pingsan sambil memeluk kedua anaknya yang mulai menangis lagi. Cepat, cepat, bawa pulang anak laki-laki itu, kata Panglima Kayabu kepada istrinya. Untung bahwa peristiwa kelahiran itu terjadinya pada waktu tengah malam sehingga tidak sampai diketahui orang lain. Dan kau, Bibi, dapatkah engkau membantu? Aku harus dapat menyerahkan anak perempuan ini kepada seorang yang boleh dipercaya. Hamba sanggup membantu. Hamba mempunyai keponakan. Biarlah putri ini dipeliharanya, hamba tanggung takkan bocor rahasia ini, kata si dukun beranak sambil terisak menangis. Tentu saja jangan sampai bocor. Kalau bocor, engkau sekeluargamu akan dijatuhi hukuman mati, kata Kayabu yang diam-diam merasa girang bahwa anak perempuan itu ada yang mengurusnya. Tentu saja tidak sukar baginya memerintahkan siapa saja memelihara anak itu, akan tetapi justru sukarnya, jangan sampai ada yang tahu akan rahasia besar ini. Lewat tengah malam, kamar Ratu Yalina menjadi sunyi kembali. Kedua orang anak yang baru lahir itu sudah dibawa pergi dari kamar. Yang laki-laki dibawa oleh istri Panglima Kayabu, sedangkan yang perempuan dibawa pergi oleh dukun beranak yang keluar dari istana melalui pintu rahasia di sebelah belakang, lalu nenek tua itu menghilang di dalam gelap. Akan tetapi pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali para penjaga istana menjadi gempar ketika menemukan nenek dukun beranak itu menggeletak tak bernyawa lagi di sebelah belakang istana. Tentu saja Panglima Kayabu yang mendengar laporan ini merasa seakan-akan dicabut jantungnya saking kaget dan heran. Cepat ia sendiri mendatangi tempat pembunuhan itu sehingga para pengawal menjadi heran mengapa Panglima besar mereka begitu menaruh perhatian atas kematian seorang nenek dukun beranak. Pembunuhan terjadi di dekat istana. Hal ini amat gawat demi keselamatan ratu, kata Panglima yang cerdik ini. Lebih-lebih kaget dan herannya ketika memeriksa keadaan mayat dukun beranak itu. Panglima Kayabu mendapat kenyataan bahwa tubuh itu tidak terluka sama sekali, akan tetapi tanda-tanda biru di pelipis menyatakan bahwa nenek ini menderita luka hebat di dalam kepala akibat pukulan yang dahsyat yang mengandung hawa sakti.
Pukulan seorang ahli yang memiliki kepandaian tinggi. Tentang anak perempuan yang baru dilahirkan semalam, tidak ada tanda-tanda dan bekas-bekasnya sama sekali. Kematian nenek ini sebenarnya malah melegakan hati Kayabu karena lenyaplah kekhawatiran akan bocornya rahasia besar itu. Akan tetapi kalau ia mengingat akan lenyapnya anak perempuan, ia mengerutkan keningnya dan menjadi bingung. Tak mungkin ia dapat mengumumkan kehilangan anak perempuan itu dan menyuruh anak buahnya menyelidiki atau mencari. Maka secara diam-diam ia sendiri melakukan penyelidikan dan mencari, namun sia-sia belaka. Anak perempuan itu lenyap tak meninggalkan bekas sama sekali, bahkan di seluruh Khitan tidak terdapat seorang anak bayi perempuan yang baru dilahirkan. Jelas bahwa anak itu dibawa oleh pembunuh nenek dukun, dibawa keluar dari Khitan atau dibawa sembunyi di tempat rahasia. Akan tetapi siapakah pembawanya? Hal ini menjadi rahasia dan teka-teki yang tak terpecahkan. Dan tentu saja hal ini menambah kesengsaraan hati Ratu Yalina. Memang agak terhibur hatinya melihat Talibu, yaitu putra kandungnya yang menjadi putra Panglima Kayabu. Ketika Talibu berusia 5 tahun, secara resmi ia diangkat anak oleh Ratu Yalina. Upacara pengangkatan ini dilakukan secara resmi dan dirayakan oleh semua orang Khitan. Gembiralah hati bangsa Khitan yang tadinya merasa prihatin melihat ratu mereka yang terkasih itu tidak mau menikah. Akan tetapi, setelah melihat sang ratu itu mengangkat putra, dan putra itu pun bukan anak orang biasa melainkan putra Panglima Besar Kayabu, legalah hati mereka. Kini mereka telah mempunyai seorang pangeran mahkota. Tentu saja tak seorang pun di antara mereka tahu betapa hati sang ratu itu jauh lebih lega dan bahagia daripada mereka. Diam-diam hati Ratu Yalina bahagia sekali karena pengangkatan Talibu sebagai putranya itu merupakan pesta pertemuan dan berkumpulnya kembali secara resmi antara seorang ibu dan anak kandungnya. Pada waktu itu Panglima Kayabu sendiri telah mempunyai seorang anak perempuan yang terlahir ketika Talibu berusia 2 tahun. Anak perempuan yang cantik ini bernama Putri Mimi yang menjadi adik kandung dan teman bermain Pangeran Talibu sejak kecil. Kalau melihat keadaan putranya yang kini benar-benar telah menjadi putranya, bahkan menjadi putra mahkota, bahagialah hati Ratu Yalina. Akan tetapi makin besar anak itu, makin gelisah dan prihatin hatinya. Bagaimana ia tidak akan merasa gelisah dan prihatin kalau mengingat bahwa putranya ini telah kehilangan saudara kembarnya, telah kehilangan calon jodohnya. Bagaimana takkan gelisah dan bingung hatinya karena menurut kepercayaan bangsanya, anak kembar laki perempuan kalau tidak dijodohkan, tentu akan hidup menderita dan mengalami malapetaka. Kalau teringat akan hal ini, Ratu Yalina menjadi sedih sekali dan teringat kekasihnya, Suling Emas, ayah daripada kedua orang anaknya itu. Kekhawatiran akan hilangnya anak perempuannya itulah yang membuat Ratu Yalina akhirnya berkeras memberi perintah kepada Panglima Kayabu untuk berusaha mencari dan memanggil Suling Emas ke Khitan. Apapun yang terjadi, ayah dari anak-anaknya itulah yang harus mengambil keputusan. Ayah kandung anak-anak itu sendiri yang harus menentukan nasib sepasang anak kembar yang terpisah secara ajaib itu. Dan Panglima Kayabu hanya menaati perintah, mengirim pasukan dan pembantu-pembantunya yang cukup pandai untuk mencari dan memanggil Suling Emas. Bahkan setelah bertahun-tahun gagal menjumpai Suling Emas dan Pangeran Talibu sudah makin besar, Ratu Yalina menulis segulung surat untuk diberikan kepada Suling Emas kalau orang-orangnya berhasil menjumpai pendekar itu. Sementara itu, Pangeran Talibu makin besar makin gagah dan tampan. Semua rakyat mencinta pangeran ini. Selain tampan, juga putra mahkota ini digembleng ilmu surat dan ilmu silat. Tidak hanya Panglima Kayabu yang menurunkan kepandaiannya kepada putra mahkota, juga Sang Ratu Yalina sendiri menurunkan ilmu silat saktinya, yaitu Kong In Bankin dan Kong In Liusan. Adapun ilmu silat ajaib Kepsa Sin Kun ia ajarkan pula secara hati-hati dan perlahan-lahan karena ilmu ini bukan ilmu sembarangan dan kalau belum matang keadaan seorang ahli silat, tak mungkin dapat mempelajarinya dengan sempurna. Sebelum kita melanjutkan cerita ini, lebih baik kita menengok keadaan anak perempuan yang lenyap tanpa bekas itu. Kemanakah menghilangnya anak perempuan, adik kembar Pangeran Talibu itu? Dan apakah yang terjadi lewat tengah malam itu di belakang istana Ratu Yalina? Ketika itu nenek dukun beranak memondong bayi perempuan yang dibungkusnya dengan selimut. Ia bergegas keluar dari pintu rahasia yang membawanya keluar dari istana dan muncul di luar taman bunga. Nenek ini tersenyum-senyum girang. Peristiwa aneh yang ia alami di dalam istana ini tak dapat tidak akan mendatangkan untung besar kepadanya. Betapa tidak, rahasia sang ratu berada di tangannya. Yang dibungkus selimut ini merupakan sebagian rahasia besar itu.
Sebagai orang yang mengetahui rahasia itu tentu hidupnya terjamin. Dan juga keponakannya akan hidup mewah dan mulia kelak, sebagai pengasuh dan pemelihara puteri sang ratu. Nenek ini sama sekali tidak tahu bahwa sejak tadi ada bayangan berkelebat mengikutinya. Tiba-tiba nenek itu berhenti melangkah, kaget memandang ke depan. Di depannya telah berdiri sesosok bayangan orang. Malam itu bulan sepotong menyinarkan cahayanya yang suram, akan tetapi cukup untuk membuat ia dapat melihat orang yang seperti setan tiba-tiba saja berdiri di depannya. Seorang perempuan berpakaian serba putih. Tubuhnya ramping padat, dengan lekuk lengkung mencolok. Pendeknya, tubuh seorang wanita muda yang montok, tubuh yang sedang mekar dalam usia muda. Akan tetapi muka dan kepala wanita muda ini tertutup anyaman benang sutera hitam. Membuat wajahnya hanya nampak bayangannya saja, bayangan seram sekali karena sepasang matanya mengeluarkan sinar seperti bukan mata manusia. Lebih tepat kalau mata itu dimiliki iblis, atau setidaknya sepasang mata harimau liar. Apa? Siapa? Nenek ini tergagap dan ketakutan. Hai hik, wanita aneh itu terkekeh dan sekali tangannya merenggut, anak dalam buntalan selimut itu telah berada di tangannya. Nenek dukun beranak terkejut, kemarahannya mengatasi takutnya, kedua tangannya diulur hendak merampas kembali anak itu. Macam engkau mana ada harga merawat anak Lin-Lin? Tangan kiri wanita itu menyambar ke depan. Krekek, terdengar bunyi dan tubuh nenek itu terguling tak bernyawa lagi. Sambil tertawa-tawa yang mengatasi tangis anak perempuan itu, wanita aneh itu sekali berkelebat lenyap ke dalam gelap. Suara ketawanya yang nyaring melengking amat menyeramkan, memecah kesunyian malam dan pasti akan membuat hati orang yang bagaimana tabahnya pun pasti tergetar. Siapakah wanita aneh yang menyeramkan ini? Melihat gerak-geriknya ia seorang yang memiliki ilmu kepandaian luar biasa hebatnya. Larinya amat cepat, seperti terbang saja sehingga ketika fajar menyingsing keesokan harinya, ia sudah berada di tempat yang ratusan li jauhnya dari kota Raja Hitan. Ketika itu ia masih berlari terus memasuki sebuah hutan lebat, jauh di sebelah selatan. Orang tentu akan heran sekali melihat bahwa dia adalah seorang wanita yang masih muda, belum 30 tahun usianya. Wajahnya cantik jelita, tubuhnya ramping padat, pakaiannya serba putih terbuat dari sutera halus yang membungkus ketat tubuhnya, membayangkan lekuk lengkung tubuhnya yang menggairahkan. Anehnya muka dan kepalanya tersembunyi di belakang kain penutup atau tirai, sulaman benang sutera hitam, sehingga garis-garis mukanya yang cantik hanya nampak remang-remang. Akan tetapi, sepasang mata di balik tirai itu jelas tampak berkilat-kilat menakutkan, mata yang jeli dan indah, namun dengan sinar mata yang liar dan mengerikan. Wanita ini sesungguhnya bukan orang asing bagi Ratu Yalina. Dia ini adalah kakak angkatnya sendiri, puteri ayah angkatnya. Mendiang ayah angkat Ratu Yalina yang bernama Jenderal Kam Siek, seorang jenderal dari Ho Han yang perkasa dan pandai, mula-mula menikah dengan puteri Beng Kaucu yang bernama Liu Luxian yang berjuluk Tok Xiao Kui atau iblis cilik beracun dan berputera suling emas. Kemudian Jenderal Kam bercerai dari Liu Luxian, menikah lagi dan mempunyai 2 orang anak. Pertama adalah Kam Busin yang kini menjadi mantu dari ketua Beng Kau yang baru dan bersama istrinya tinggal di selatan. Adapun yang kedua adalah Kam Sian Eng, seorang anak perempuan yang cantik. Sayang sekali bahwa, seperti juga halnya Ratu Yalina, Kam Sian Eng ini gagal dalam asmara dan mengalami penderitaan batin yang lebih parah lagi. Gadis yang bernasib malang ini telah menjatuhkan cinta kasihnya kepada seorang laki-laki yang jahat, putra pangeran dan bernama Sumaboan. Dapat dibayangkan betapa hancur hatinya ketika Kam Sian Eng akhirnya mendapat kenyataan betapa laki-laki yang dicintainya itu membalasnya dengan kekejian, bahkan memperkosanya. Kehancuran cinta kasih yang diinjak-injak oleh kekasihnya ini membuat Kam Sian Eng menjadi tertekan batinnya yang membuatnya seperti gila. Secara kebetulan Kam Sian Eng menemukan kitab-kitab pusaka peninggalan Tok Xiao Kui Liu Luxian atau ibu kandung suling emas dalam istana bawah tanah. Dalam keadaan setengah gila, ia mempelajari semua kitab-kitab itu setelah berhasil membunuh Sumaboan bekas kekasihnya itu. Ia menyembunyikan diri dan tekun mempelajari kitab-kitab pusaka, yaitu kitab-kitab pusaka yang dahulu dicuri dari partai-partai persilatan besar oleh Tok Xiao Kui Liu Luxian. Tentu saja Kam Sian Eng yang memang tadinya sudah memiliki dasar-dasar ilmu silat tinggi, makin lama menjadi makin hebat kepandaiannya sehingga sukar untuk dibayangkan lagi. Hebat dan juga mengerikan karena pikirannya yang setengah gila itu membuat ia kadang-kadang mempelajari ilmu kesaktian secara keliru yang akibatnya membuatnya menciptakan ilmu-ilmu yang dahsyat seperti ilmu iblis.
Wanita aneh yang muncul di Khitan dan menculik anak perempuan Ratu Yalina itu bukan lain adalah Kam Xianeng. Tadinya, selagi pikirannya waras dan ia terkenang kepada adik angkatnya di Khitan, Kam Xianeng bermaksud mengunjungi adiknya yang kini menjadi ratu itu. Secara kebetulan sekali ia tiba di Khitan pada malam hari dan dengan ilmu kepandaiannya yang tinggi ia memasuki istana. Alangkah herannya ketika ia melihat betapa dalam kamar rahasia itu adik angkatnya yang menjadi ratu Khitan sedang melahirkan. Bagaikan disambar petir rasa hati Kam Xianeng. Dengan air mata bercucuran ia melihat keadaan adik angkatnya dari tempat sembunyinya di atas genteng. Terbayanglah ia akan pengalamannya sendiri. Seperti adik angkatnya ini, ia pun pernah melahirkan anak tanpa ayah. Perbuatan Sumaboan terhadap dirinya telah membuatnya mengandung. Inilah sebetulnya yang membuat batinnya tertekan, membuat ia menjadi makin gila, membuat ia menyembunyikan diri dari dunia ramai, seorang diri di dalam istana bawah tanah. Di situ pula ia seorang diri melahirkan seorang anak laki-laki. Hal itu telah terjadi setahun yang lalu. Dan untuk merawat anaknya terpaksa ia pergi menculik seorang wanita yang mempunyai anak kecil dan memaksa wanita itu untuk selamanya tinggal di dalam istana bawah tanah untuk menyusui dan merawat anaknya. Sukarlah untuk diceritakan betapa sedih hati ibu muda yang diculik itu. Ia dipaksa iblis betina itu bercerai dari anaknya yang baru berusia 2 bulan, untuk dikeram dan hidup di bawah tanah. Akan tetapi Kam Xianeng bersikap baik kepadanya dan anak kecil yang mungil itu pun sedikit banyak menghibur hatinya, menjadi pengganti anaknya sendiri, seorang anak laki-laki yang entah kapan dapat ia lihat kembali. Kenangan yang pahit itu membuat penyakit gila Xianeng kambuh pada saat ia mengintai di kamar Ratu Yalina. Ia mendengarkan semua percakapan, kemudian membatalkan pertemuannya dengan Ratu Yalina dan mengikuti nenek dukun beranak, membunuhnya dan menculik anak perempuan adik angkatnya. Ia sama sekali tidak peduli bahwa perbuatannya ini tentu akan menghancurkan hati Yalina yang kehilangan seorang di antara anak kembarnya. Dapat dibayangkan betapa kaget dan heran hati ibu muda yang merawat anak Kam Xianeng ketika pada hari itu wanita yang dianggapnya iblis betina, amat ditakuti akan tetapi diam-diam juga amat dikasihinya itu tiba-tiba pulang membawa seorang anak perempuan yang masih merah kulitnya. Ya Tuhan, kau Nio atau Nona, apa pula yang kau lakukan ini? Anak siapa ini? Mana ibunya? Wanita itu berseru sambil membelalakan matanya. Bahkan Sumakiat, anak laki-laki berusia setahun yang digendongnya juga memandang dengan mata terbelalak kepada bayi yang dipondong ibunya. Kam Xianeng tertawa. Berhadapan dengan orang luar, wanita ini tidak pernah tertawa, akan tetapi terhadap wanita yang diculik dan dipaksanya merawat anaknya itu, ia bersikap seperti saudara. Hal ini tidak mengherankan karena memang hanya Pang Bili, ibu muda inilah yang menjadi temannya di dalam tempat rahasia di bawah tanah. Hai Hik, Enci Bili, kau kubawakan seorang keponakan baru, seorang bayi perempuan yang mungil untuk menjadi teman bermain Kiat Ji atau anak Kiat kelak. Kau lihat, lucu dan mungil, bukan? Namanya, coba ku carikan yang baik. Kuilan, ya, Kuilan, Kam Kuilan. Hai Hik. Wanita itu segera menerima anak perempuan tadi dari tangan Xianeng. Memang benar, anak itu mungil dan cantik sekali. Pang Bili menahan isak teringat akan anaknya sendiri yang ditinggalkan dalam usia 2 bulan. Segera Kuilan, anak itu merampas hatinya dan dirawatnya penuh cinta kasih seperti anaknya sendiri. Juga Kam Xianeng biarpun kadang-kadang kumat gilanya, tak pernah lupa akan segala keperluan Kuilan, sehingga karena Billy sudah tidak menyusui Kiat Ji lagi, wanita aneh itu lalu merampas lembu betina, dibawa masuk ke dalam istana bawah tanah, dan dipelihara untuk diambil air susunya. Karena tempat persembunyian itu merupakan gudang pusaka-pusaka berupa kitab pelajaran pelbagai ilmu silat yang tinggi dan aneh-aneh, maka kedua anak itu, Kiat Ji dan Kuilan, semenjak kecil digembleng oleh Kam Xianeng. Bahkan Billy, wanita dusun yang tadinya hanya seorang wanita muda yang lemah, karena setiap hari berkumpul dengan Xianeng, mulai pula memperhatikan dan belajar ilmu silat. Setelah 2 orang anak itu mulai besar, berusia 10 tahun, Pang Bili menyatakan kekhawatirannya. Xian Kou Nio, aku tidak peduli kalau kau akan mengeram dirimu selama hidup dalam gedung kuburan ini. Juga aku tidak memikirkan lagi diriku sendiri yang sudah kau paksa tinggal bersamamu di sini. Aku anggap diriku sudah mati seperti engkau sendiri mati dari dunia luar. Akan tetapi, engkau harus ingat kepada putramu. Juga harus ingat kepada Kuilan. 2 orang anak itu, anak-anak yang tidak punya dosa, yang tidak tahu apa-apa, mengapa hendak kau kubur hidup-hidup di tempat ini?
Mereka berhak menikmati hidup di atas tanah di dunia ramai seperti semua anak lain di dunia ini. Hik, engkau salah besar, Enci Billy. Tempat ini aman tentram, penuh damai, dan di sini kita tidak usah mengkhawatirkan apa-apa. Sekali kita muncul di atas tanah dan bertemu dengan orang, akan timbullah keributan dan malapetaka. Bergaul dengan manusia di dunia ramai berarti terjun ke dalam jurang penuh keributan dan penderitaan. Setelah berkata demikian, tiba-tiba Xian Eng menangis terseduh-seduh dan tidak mau bicara lagi kepada Billy. Akan tetapi, berbulan-bulan lamanya Billy tidak pernah bosan untuk membujuk dan membujuk lagi. Apa yang keluar dari mulut wanita ini memang sesungguhnya suara yang keluar dari hatinya. Ia sudah putus asa untuk dirinya sendiri. Ia sudah tidak ingin bertemu dengan keluarganya, karena oleh suami dan keluarganya tentu ia dianggap seorang wanita durjana yang meninggalkan anak yang masih kecil. Selain itu, ia pun amat mencintai Kuilan yang dianggapnya anak sendiri. Ia tidak suka kepada Sumakiat sungguh pun ketika masih kecil anak itu menyusu padanya. Anak ini amat nakal. Tidak, aku tidak sudi hidup di atas tanah bergaul dengan dunia ramai yang palsu dan keji. Xian Eng berkali-kali menjerit marah kalau dibujuk oleh Billy. Kalau kau tidak mau, aku pun tidak memaksa atau menyuruhmu keluar dari kuburan ini, Xian Kounio. Aku hanya menuntut untuk dua orang anak itu. Kenapa engkau begini angkuh? Kalau kita membuat bangunan sederhana di atas kuburan ini, dan membiarkan dua orang anak ini hidup di udara bebas, dan engkau sendiri sembunyi di sini, bukankah bagimu sama juga? Kalau kau ingin bertemu dengan kami bertiga, tinggal panggil saja dan kami tentu sewaktu-waktu akan turun ke sini. Xian Kounio, biarpun engkau tidak pernah bercerita, aku tahu bahwa engkau adalah seorang wanita sakti keturunan orang gagah yang berkedudukan tinggi. Aku dapat menduga bahwa dahulu kau telah mengalami tekanan batin dan menderita patah hati. Akan tetapi, mengapa karena itu engkau lalu hendak menghukum putramu sendiri dan Kuilan yang tidak dosa? Akhirnya dibujuk oleh Billy yang diperkuat oleh kedua anak itu yang selalu rewel minta diperbolehkan melihat keadaan di luar, terpaksa Xian Eng mengalah. Akan tetapi aku pesan, tidak boleh kalian meninggalkan hutan di atas istana ini. Kalau melanggar, aku takkan mengampuni nyawa kalian. Biar Kiat Ji sendiri akan kubunuh mampus kalau berani melanggar, ancamnya dengan suara bengis dan mata bersinar ganas. Akan tetapi ancaman yang akan membuat orang lain merasa ngeri ini seperti tidak didengar oleh Pang Billy, Sumakiat, dan Kuilan. Mereka bertiga sudah menjadi girang sekali. Segera mereka dibantu pula oleh Xian Eng yang masih terus mengomel sepanjang hari keluar dari pintu rahasia dan mulai membangun sebuah pondok sederhana di dalam hutan di atas istana bawah tanah itu. Cara Kam Xian Eng menggembleng ilmu silat kepada dua orang anak itu amat luar biasa. Mula-mula ia mengajarkan dasar-dasar ilmu silat di samping mengajar ilmu membaca. Setelah kedua orang anak itu berusia 10 tahun dan pandai membaca, ia menyuruh mereka membaca kitab-kitab pusaka yang berisi ilmu-ilmu silat tinggi peninggalan Tok Xiao Kui. Kitab-kitab ini adalah kitab-kitab rahasia yang berisi dan mengandung pelajaran pelik dan gawat, bukan ilmu silat biasa. Tentu saja kedua orang anak itu, terutama sekali Sumakiat yang otaknya tidak begitu cerdas, amat sukar menyelami isinya. Dan celakanya, ketika mereka bertanya kepada Xian Eng, mereka mendapat penjelasan yang sebenarnya menyimpang daripada pelajaran sesungguhnya. Xian Eng sendiri melatih diri dengan ilmu-ilmu silat tinggi secara keliru sehingga ilmu silat tinggi yang diciptakan orang-orang sakti itu berubah menjadi ilmu dahsyat seperti ilmu ciptaan iblis sendiri. Dengan bekal ilmu pengetahuan yang amat kurang ditambah sukar dan tingginya isi kitab-kitab pusaka, kemudian digembleng oleh seorang yang sudah sesat ilmunya seperti Kam Xian Eng, tentu saja kedua orang anak itu pun menjadi pelajar-pelajar ilmu sesat. Namun karena mereka memang berbakat, mereka berhasil memiliki ilmu-ilmu yang amat hebat dan mengerikan. Diam-diam Kam Xian Eng merasa kagum kepada Kuilan. Anak ini amat cerdas, jauh lebih cerdas daripada puteranya sendiri. Kuilan mempunyai watak haus akan pelajaran, tidak takut akan kesukaran, sehingga di antara kitab-kitab pusaka itu, Kuilan memilih yang sukar-sukar. Justru sifat kitab-kitab pusaka itu, makin sukar dimengerti, makin sukar dipelajari, makin tinggilah mutunya. Juga Kuilan amat tekun berlatih sehingga Sumakiat yang usianya setahun lebih tua itu tertinggal olehnya. Semenjak Kuilan pandai bicara, Xian Eng menyuruh anak itu menyebut bibi kepadanya. Karena kurang pergaulan dengan anak-anak lain,
Ketika masih kecil Kui Lan tidak dapat membedakan mengapa Sumakiat yang ia sebut Suheng atau kakak seperguruan itu menyebut ibu sedangkan ia sendiri menyebut bibi kepada wanita yang ia anggap sebagai orang paling baik di dunia ini setelah bibi Billy. Memang Pang Billy amat kasih kepada Kui Lan, menganggap anak itu anak kandungnya sendiri. Akan tetapi Xian Eng juga amat baik terhadapnya. Biarpun wataknya kadang-kadang aneh, namun terhadap Kui Lan ia tidak pernah marah-marah.